Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 737. Bab 737 Shrek 7 Monster Kandidat. NN, aku hanya membayangkan masa depan bersamamu. Guru, apa yang Anda ketahui tentang situasi di cabang? Kami akan berangkat dalam 3 hari. Lan Xuanyu bertanya. Tang Zhenhua berkata dengan suara rendah, sebenarnya, dari sudut pandang tertentu, peran utama akademi ini adalah menjadi simbol. Cabang ini benar-benar bagian dari akademi yang berkontribusi pada federasi. Lan Xuanyu tercengang. Mengapa kamu mengatakannya? Tang Zhenhua berkata, di akademi kami, pengadilan luar hanya menerima 30 siswa setiap tahun. Akan dianggap beruntung jika setengah dari mereka bisa lulus dengan sukses, dan bahkan lebih sulit untuk masuk ke pengadilan dalam. Ini terutama untuk mencegah konsumsi energi kehidupan pohon abadi yang berlebihan. Adapun cabang, guru yang paling biasa adalah siswa yang lulus dari pelataran luar. Sumber daya pengajaran mereka semua dari akademi utama, dan metode pengajaran mereka sama dengan kita. Selain tidak memiliki sumber daya yang dibawa oleh pohon abadi, mereka tidak berbeda dengan akademi utama. Pengadilan luar mereka merekrut lebih dari 1.000 siswa setiap tahun, dan persaingannya sangat ketat, bahkan lebih dari akademi utama. Meskipun pengadilan dalam cabang tidak memiliki persyaratan setinggi akademi utama, semua siswa itu adalah elit yang dipilih setelah kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, dan pengadilan dalam cabang hanya merekrut total 80 siswa setiap tahun. Pengalaman tempur mereka sangat kaya. Sebagian besar lulusan telah bergabung dengan militer dan menjadi pilar utama militer. Bertentangan dengan kami, yang terkuat di cabang ada di sistem komando antar bintang. Saat ini, di antara 7 armada besar federasi, 2 komandan berasal dari akademi Shrek kami. Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana dengan akademi utama? Apakah ada komandan sebelumnya? Tang Zhenhua menggelengkan kepalanya dan berkata, di cabang utama ini, siswa pengadilan dalam tidak diizinkan untuk bergabung dengan militer. Mereka dapat menikmati manfaat pangkat militer mereka, tetapi tidak diizinkan untuk memegang posisi nyata. Bahkan jika mereka bertugas di militer, mereka hanya bisa menjadi peran sekunder dan bukan posisi resmi. Lan Xuanyu terkejut. Mengapa demikian? Bukankah seharusnya senior pengadilan dalam kita lebih menonjol? Tang Zhenhua berkata, tidak ada alasan, kebutuhan politik. Pengaruh akademi Shrek di seluruh federasi terlalu besar. Untuk mengurangi pengaruh kami, sudah menjadi aturan tidak tertulis bahwa siswa pengadilan negeri tidak diperbolehkan untuk mengambil posisi militer resmi. Sangat sedikit siswa pengadilan negeri yang masuk militer. Alasan mengapa federasi memiliki divisi Skyfighter dan mengapa tidak berafiliasi langsung dengan militer terkait dengan ini. Itu adalah alasan yang sama mengapa elit sejati dari Sekte Tang dan Pagoda Roh tidak dapat mengambil posisi resmi di militer. Yang kuat sebagian besar berasal dari beberapa kekuatan besar ini. Selain kuil Dewa Perang, pasukan besar lainnya independen dan tidak berada di bawah yurisdiksi federasi, jadi federasi sangat berhati-hati dalam hal kekuatan militer. Petik 2. Lalu mengapa akademi cabang bisa melakukannya? Lan Xuanyu bertanya. Tang Zhenhua tersenyum dan berkata, itu karena nama lengkap cabang tersebut adalah Akademi Pusat Federasi Douluo dan bukan cabang Akademi Shrek. Hanya lingkaran dalam akademi kami yang akan menyebut mereka cabang. Semua guru di Akademi Pusat Federasi Douluo berasal dari kami, tetapi semua sumber daya lainnya berasal dari federasi. Ini adalah kesepakatan antara federasi dan kami, dan itu juga alasan mengapa kami bisa mandiri dari Sekte Tang. Lan Xuanyu tercerahkan. Ini berarti cabang itu sebenarnya milik militer federal. Tang Zhenhua berkata, kamu bisa mengatakannya seperti itu. Akademi cabang adalah akademi militer tertinggi federasi, tetapi siapapun yang memahami situasinya akan tahu bagaimana akademi ini muncul. Satu-satunya permintaan kami adalah bahwa para guru dari akademi pusat harus dikirim oleh kami dan tidak ada pasukan lain yang dapat terlibat. Jika tidak, akademi Shrek akan sepenuhnya mundur. Jadi, para siswa dari akademi cabang sedikit banyak akan dipengaruhi oleh akademi Shrek kami dan secara alami akan sangat dekat dengan akademi Shrek. Kami tidak akan mengambil alih militer, tetapi kami berharap dapat menjaga hubungan baik dengannya. Lagi pula, dengan perkembangan teknologi dan kemajuan teknologi jiwa, kekuatan tempur individu tidak lagi penting. Di depan armada luar angkasa yang kuat, kekuatan individu saja tidak cukup.
Lan Xuanyu berkata dengan enggan, bahkan Fen Hao Douluo tingkat dewa. Tang Zhenhua berkata, dalam konfrontasi frontal, bahkan Fen Hao Douluo tingkat dewa tidak akan mampu menahan meriam utama kapal perang luar angkasa yang kuat. Hanya dapat dikatakan bahwa Fen Hao Douluo tingkat dewa memiliki peluang lebih baik untuk bertahan hidup di depan armada luar angkasa. Perang luar angkasa yang sebenarnya masih bergantung pada armada luar angkasa. Fen Hao Douluo tingkat dewa lebih seperti prajurit pasukan super khusus yang dapat memainkan peran penting di medan perang. Jadi, Anda memilih pusat komando antar bintang dengan benar. Lan Xuanyu berkata, tetapi jika saya memasuki pengadilan dalam di masa depan, bukankah saya tidak dapat menjadi panglima armada luar angkasa? Tang Zhenhua tertawa dan berkata, kamu berpikir terlalu jauh ke depan. Anda memiliki ambisi yang besar. Meskipun seorang panglima memegang posisi terhormat, bagaimana dia bisa bebas? Fen Hao Douluo sejati tidak akan dikendalikan oleh orang lain. Ini juga alasan mengapa Akademi Shrek kami harus mempertahankan tingkat independensi dan netralitas tertentu. Di masa depan, jika Anda memiliki armada yang kuat, Anda juga akan menjadi pendukung federasi. Petik 2. Lan Xuanyu menatapnya dan berkata dengan lemah, Guru, apakah Anda mendorong saya untuk melangkah lebih jauh di jalur bajak laut luar angkasa? Kamu bocah kecil, apakah kamu meminta pemukulan? Tang Zhenhua memarahinya dengan bercanda. Apakah itu yang saya maksud? Ada beberapa hal yang tidak dapat Anda ketahui saat ini. Kami akan membicarakannya ketika Anda benar-benar dewasa. Petik 2. Lan Xuanyu terkekeh dan berkata, dengan hal-hal tertentu, apakah Anda mengacu pada Akademi Shrek kami dan Sekte Tang memiliki armada mereka sendiri? Tang Zhenhua tercengang pada awalnya, lalu menjadi pucat karena ketakutan dan berteriak, bagaimana kamu tahu? Aku sudah menebaknya. Sepertinya tebakanku benar, kata Lan Xuanyu dengan bangga. Sekte Tang mampu mengembangkan rudal antimateri dan kapal perang penyerang, apakah mereka benar-benar tidak memiliki armada sendiri? Mungkinkah semua hasil penelitian dan pengembangan diberikan kepada federasi? Apakah itu sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pusat penelitian dan pengembangan federasi? Tang Zhenhua tersenyum pahit. Kamu memang pintar, tapi jangan beritahu siapapun bahwa ini tabu. Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah federasi tahu tentang ini? Tang Zhenhua berkata, mereka pasti tahu, tetapi federasi hanya bisa menutup mata untuk itu. Saya tidak yakin berapa banyak kapal perang Sekte Tang atau seberapa kuat mereka. Hanya anggota inti sejati dari eselon atas yang tahu. Petik 2. Mata Lan Xuanyu berbinar. Dengan kata lain, saya mungkin menjadi komandan armada Sekte Tang di masa depan. Armada Sekte Tang tidak menetapkan bahwa siswa pengadilan dalam tidak bisa menjadi komandan, kan? Tang Zhenhua tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat tangannya dan memukul kepalanya. Jangan hanya memikirkan hal-hal yang baik. Bekerja keras dan perbaiki diri Anda terlebih dahulu. Jika Anda tidak memiliki apa-apa untuk dilakukan, pergi dan berkultivasi. Biarkan saya memberitahu Anda, pertandingan sparring dengan cabang tidak akan mudah ditangani. Usia rata-rata lawan Anda adalah 22 tahun dan lulusan dari inner court mereka setidaknya adalah master armor pertempuran 2 kata. Kami tidak menang setiap saat. NN, aku mengerti. Jangan khawatir, kita pasti akan menang. Ini adalah misi Skyfighter level 4, dan jika kita menang, kita akan mendapatkan poin dan air danau Dewa Laut. Di mana cabangnya? Tang Zhenhua menyipitkan matanya dan berkata dengan suara rendah, cabangnya ada di planet Shenluo. Planet Shenluo, planet pertama yang diberikan federasi kepada para Soul Beast, dan juga planet administratif ketiga yang kita manusia temukan dan akhirnya dapatkan. Mata Lan Xuanyu berbinar. Ya, itu tempatnya. Cabang didirikan di sana untuk melatih siswa cabang lebih baik. Meskipun Akademi Pusat tidak memiliki sumber daya yang disediakan oleh pohon abadi, ada sejumlah besar binatang jiwa yang hidup di planet Shenluo. Di sana, mereka mungkin bisa mendapatkan bantuan dari binatang jiwa yang sekarat dan memiliki jiwa roh yang nyata. Petik 2. Lan Xuanyu belum pernah ke planet Shenluo sebelumnya. The Beast God Ditian, The Emerald Swan Biji, dan Abyssal Demon Dragon Demon Queen semuanya tinggal di sana sebelum pindah ke planet Elven. Menurut apa yang diketahui Lan Xuanyu, ada sekumpulan binatang jiwa lain yang hidup di planet Shenluo dan bahkan mungkin ada binatang jiwa yang lebih kuat dari Dewa Binatang Ditian. Akan menarik untuk pergi ke sana dan melihatnya. Dalam 3 hari berikutnya, tim Lan Xuanyu melakukan segala macam persiapan. Mereka diberitahu bahwa mereka akan menggunakan plane ruang angkasa Sekte Tang untuk mencapai planet Shenluo.
Planet Senluo adalah planet yang dimiliki oleh Federasi, tetapi plane ruang angkasa sipil dilarang pergi ke sana. Hanya plane ruang angkasa yang telah disetujui secara khusus yang diizinkan. Bagaimanapun, itu adalah dunia binatang jiwa yang independen. Meskipun masih dikendalikan oleh Federasi, itu relatif otonom. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Ketika Lan Xuanyu membawa timnya ke Shrek Space Center sekali lagi, dia tidak bisa menahan perasaan seperti dia telah menjadi manusia terbang. Baru-baru ini, mereka telah terbang terlalu sering dan menghabiskan lebih banyak waktu di luar angkasa daripada di Mother Planet. Guru yang memimpin tim ke Akademi Pusat Federasi Senluo Planet untuk pertukaran adalah Xiao Qi, dan ini adalah keuntungannya sebagai guru yang bertanggung jawab. Dia akan menjadi orang yang memimpin tim siswa yang dia ajar, dan tidak ada anggota lain yang menemani. Akademi Shrek tidak berniat memobilisasi kekuatan besar. Orang yang bertanggung jawab untuk mengirim mereka ke planet Senluo adalah plane ruang angkasa kecil Sekte Tang. Tanpa ada yang mengirim mereka pergi, mereka naik plane ruang angkasa melalui saluran khusus. Lan Xuanyu duduk di plane ruang angkasa dan melihat keluar jendela. Dia merasakan energi kehidupan yang padat dan mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Meskipun semuanya tampak begitu tenang, dia tahu bahwa mereka memikul kehormatan Akademi Shrek. Di kejauhan, di puncak sebuah gedung tinggi, sesosok berdiri di sana dengan tenang dan menyaksikan plane ruang angkasa lepas landas. Senyum tipis muncul di wajahnya dan di saat berikutnya, cahaya perak berkedip dan sosok itu menghilang tanpa suara. Akademi Shrek, Kota Langit Abadi. Mereka meninggalkan. Wang Tianyu memandang Ying Lohong. Ying Lohong mengangguk dan berkata, mereka sudah berangkat. Wang Tianyu berkata, bukankah cabang mengajukan permohonan untuk menambah jumlah orang yang memasuki pengadilan dalam kita? Beritahu mereka bahwa jika mereka dapat mengalahkan tim perwakilan kami kali ini, kami akan memberi mereka tempat lain. Petik 2. Ying Lohong menatap Wang Tianyu dengan kaget. Guru, ini. Wang Tianyu berkata dengan acuh tak acuh, ini adalah keputusan Paviliun Dewa Laut. Ying Lohong segera mengerti, haruskah kita meningkatkan tekanan pada tim Lan Xuanyu? Wang Tianyu berkata, setelah berdiskusi, Paviliun Dewa Laut telah memutuskan untuk menominasikan 7 dari mereka sebagai kandidat untuk generasi berikutnya dari 7 monster Shrek. Ying Lohong terkejut dan secara naluriah menutup mulutnya. Dia jelas tahu apa artinya ini. 7 monster Shrek hanya dipilih sekali setiap abad. Pada saat ini, Master Paviliun Dewa Laut Akademi Shrek dengan gelar Dewa Petir adalah salah satu dari 7 monster Shrek saat ini. Bahkan dia tidak tahu siapa 7 monster Shrek saat ini. Dia hanya tahu bahwa ada 3 dari Sekte Tang dan 4 sisanya milik Akademi Shrek. Dia tahu 2 dari 3 anggota Sekte Tang. Mereka adalah Master Aula Douluo Tang Sekte Meng Fei dan Wakil Master Aula Tang Miao. Adapun yang lain, dia tidak tahu siapa itu. Di sisi Akademi Shrek, selain Wang Tianyu, dia tahu yang lain, tetapi tidak tahu 2 lainnya. Dia bahkan tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Setiap kali Akademi Shrek mengadakan pemilihan 7 monster Shrek, itu berarti Akademi Shrek dan Sekte Tang akan memilih penerus generasi berikutnya. Mereka yang bisa berpartisipasi dalam kualifikasi adalah semua talenta paling menonjol di pengadilan dalam Akademi Shrek. Dalam sejarah Akademi Shrek, hanya ada segelintir siswa pengadilan luar yang bisa dimasukkan dalam daftar kandidat. Orang hanya bisa membayangkan betapa pentingnya Akademi ditempatkan pada tim Lan Xuanyu. 7 monster Shrek bagaimanapun juga adalah 7 monster Shrek. Wang Tianyu memandang Ying Lohong yang gelisah dan berkata dengan acuh tak acuh, jika mereka kalah kali ini, mereka akan secara otomatis didiskualifikasi. Anda tidak diizinkan untuk membocorkan informasi apapun kepada mereka. Petik 2. Ying Lohong menganggukkan kepalanya berulang kali, tidak bisa mengendalikan dirinya. Catatan penulis, saya akhirnya menulis buku ke-12 tentang 7 monster Shrek yang sudah dikenal, dan bahkan darah saya mendidih. Dalam beberapa seri pertama dari seri, Benua Douluo, kami, tidak pernah ada situasi di mana 2 generasi Shrek 7 Monsters hidup berdampingan. Saya ingin mencobanya kali ini. Saat ini, saya sudah memberitahu semua orang bahwa ada 3 Shrek 7 Monsters, dan 4 lainnya akan terungkap nanti. Ini akan sangat menarik. Di volume berikutnya, Lan Xuanyu dan timnya akan menuju ke planet Senluo. Apa yang akan mereka hadapi? Lawan macam apa yang akan mereka hadapi dalam kompetisi dengan cabang? Mari kita tunggu dan lihat. Akhir kata, terima kasih atas semua dukungan Anda. Dukungan Anda akan memungkinkan seri Benua Douluo kami untuk melangkah lebih jauh.
Soul Land 4 Chapter 738. Bab 738 Planet Shenluo. Plane ruang angkasa Sekte Tang memang jauh lebih stabil daripada plane ruang angkasa sipil. Kabin sangat nyaman dan kursi bisa diletakkan rata untuk berbaring. Meskipun tidak terlalu luas, itu jauh lebih baik daripada plane ruang angkasa kelas rendah. Tapi plane ruang angkasa Sekte Tang tidak memiliki ruang tempat seperti kapal perang 33 Skywings, jadi Lan Xuanyu tidak memiliki banyak hal untuk dilakukan. Dia hanya bermeditasi setiap hari. Selama dia bermeditasi, dia akan memikirkan situasi kultivasinya dan apa yang akan dilakukan tim pertempuran 33 Skywings selanjutnya. Dia masih menyimpan dendam terhadap pertandingan 2v2. Meskipun jika dia dan Bai Xiu habis-habisan dalam pertandingan itu, mereka akan mampu menekan pihak lain dan menang, kemampuan pihak lain untuk mengendalikan emosi mereka masih memberinya peringatan. Dia sekarang memiliki kekuatan untuk mengendalikan 4 elemen, dan Nana berpikir bahwa kontrolnya saat ini atas elemen sudah cukup baik. Hampir semua skill jiwa tipe ele spiritual tidak berguna untuk melawannya. Tetapi kontrol emosional dari pedang kembar kesedihan dan kegembiraan menyebabkan dia dan Bai Xiu tertahan, dan mereka hampir tidak dapat melepaskan kekuatan mereka sendiri. Terutama dia ditekan sampai-sampai dia tidak punya pilihan selain menggunakan transformasi Dewa Naga untuk melawan. Bagaimana mungkin dia tidak terpengaruh oleh jiwa bela diri tipe kontrol emosi seperti pedang kembar kesedihan dan kegembiraan? Ini adalah pertanyaan Lan Xuanyu dan dia meminta bimbingan Xiaoqi. Xiaoqi memberitahunya metode paling sederhana, yaitu meningkatkan kekuatan spiritualnya. Begitu kekuatan spiritualnya tumbuh sampai batas tertentu, kendalinya atas emosinya sendiri akan jauh lebih baik. Bahkan jika kekuatan spiritual lawannya sama dengan dirinya, emosinya akan terpengaruh tetapi dampaknya tidak akan terlalu besar. Kekuatan spiritual Lan Xuanyu saat ini sudah cukup kuat. Di alam spirit abis, dia tidak ada duanya di seluruh kelas. Bahkan kekuatan spiritual Tang Yuge lebih rendah darinya. Haruskah dia menerobos ke ranah domain roh? Tapi menerobos ke ranah domain roh lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bahkan jika dia bekerja keras untuk mengolah mata setan ungunya setiap hari, dia masih sangat jauh dari ranah domain roh. Dikatakan bahwa begitu kekuatan spiritual seseorang mencapai ranah domain roh, mereka akan dapat memiliki domain spiritual mereka sendiri. Kekuatan spiritual tidak lagi menjadi suplemen, tetapi menjadi jenis kekuatan bertarung. Lan Xuanyu masih menantikan perjalanan ke planet Shenluo ini. Terakhir kali mereka pergi ke planet lain, sebagian besar siswa di kelas mendapat jiwa roh. Planet Shenluo adalah planet yang dikendalikan oleh manusia lebih awal dari planet elf dan diberikan kepada binatang jiwa oleh Federasi Douluo agar mereka tinggal di sini. Meskipun binatang jiwa di planet Shenluo berbeda dari garis binatang buas Raja Naga Hitam bermata emas di Tian, mereka harus memiliki hubungan dekat dengan Federasi. Dikatakan bahwa mereka memiliki hubungan dekat dengan Akademi Shrek dan Sekte Tang. Jika tidak, cabang Akademi Shrek tidak akan dibuka di sini. Mudah-mudahan, mereka akan mendapatkan lebih banyak dari pertukaran ini. Planet Shenluo. Ledakan. Seekor binatang jiwa tipe badak raksasa jatuh ke tanah. Seorang pemuda berotot meraih tanduknya dengan kedua tangan dan menggunakan lututnya untuk menekannya ke sisi lehernya. Orang harus tahu bahwa dalam hal kekuatan, Soul Beast tipe badak dan tipe gajah adalah dua tipe kekuatan terkuat di dunia Soul Beast. Tetapi pada saat ini, badak raksasa yang panjangnya lebih dari 7 meter dan berat setidaknya 5 ton ini benar-benar tertekan hingga tidak bisa bergerak. Pemuda itu terpental dan bayangan samar muncul di belakangnya. Itu adalah bayangan gajah raksasa dengan 6 gading. Aura pemuda itu sangat bersemangat. Hanya dengan melihatnya, orang bisa merasakannya terbakar. Pemuda itu menepuk kepala badak itu dan berkata, "Banteng tua, kamu tidak berguna, aku tidak akan melawanmu lagi. Anda tidak bisa mengejar saya." Petik 2. Ao-ao, badak bangkit dan mendengus tidak puas. Ia berbalik, melambaikan ekor kecilnya pada pemuda itu, dan berlari menuju hutan dengan suara gemuruh. Pemuda itu tertawa dan meninju dadanya dengan tangan kanannya. Dia mengeluarkan raungan panjang dan tak terkendali ke arah langit dengan cahaya yang menyala di matanya. Wajahnya yang tidak terlalu tampan terlihat agak liar. Tepuk-tepuk-tepuk. Tidak jauh dari sana, seorang wanita sedang melihat ke atas sambil tersenyum. Dia mengenakan pakaian olahraga abu-abu dengan kuncir kuda di bagian belakang kepalanya. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan fluktuasi energi yang aneh, dan matanya yang besar sangat indah. "Kailun, kamu luar biasa, bahkan badak lapis baja berat tidak bisa dibandingkan denganmu."
Seru wanita itu bersemangat. Ini bukan apa-apa, lain kali aku akan menemukan lawan yang lebih kuat. Saya akan mendaftar ke akademi nanti. Pria muda itu berjalan kembali sambil tersenyum dan mengambil jaket dari wanita itu. Ayo pergi, saatnya kembali ke akademi. Guru mengirimi saya pesan bahwa pertandingan sparring dengan cabang utama akan segera dimulai. Saya menantikan lawan kami kali ini. Tatapan Yan Kailun sungguh-sungguh. Wanita itu terkikik. Kami pasti akan menang. Mereka tidak ada yang istimewa, Kailun, kamu pasti akan mendapatkan tempat di sana. Yan Kailun menatapnya dalam-dalam dan memegang tangannya. Tentu saja, aku harus mengikutimu apapun yang terjadi. Kalau tidak, bagaimana saya bisa memenuhi syarat untuk menjadi pacar Anda? Saya tidak hanya harus masuk ke pengadilan dalam, tetapi saya juga harus melamar Anda di festival pembuatan pertandingan takdir Dewa Laut. Petik 2. N. Wanita itu menganggukkan kepalanya dan terus tersenyum. Yan Kailun menggosok kepalanya dengan putus asa. Siapa yang memintamu memberiku begitu banyak tekanan? Kamu jenius seperti yang belum pernah kita lihat selama ratusan tahun. Maaf, wanita itu memeluk lengannya dan bersandar padanya. Yan Kailun tersenyum. Tidak ada yang perlu disesali, ini adalah motivasi saya. Ayo kembali. Baik. Ketika plane ruang angkasa Sekte Tang melewati atmosfer, Lan Xuanyu bangun dari meditasinya dan melihat keluar jendela. Plane ruang angkasa bergetar dan secara bertahap menjadi stabil. Planet di depannya menjadi lebih jelas. Pada pandangan pertama, planet ini meninggalkan kesan yang dalam dan indah pada Lan Xuanyu. Ini adalah planet yang dipenuhi dengan warna hijau dan biru. Tampaknya ada danau yang tak terhitung jumlahnya dan tambalan besar vegetasi di permukaan planet raksasa itu. Kedua warna ini memenuhi planet ini dengan vitalitas. Berbeda dari penutup hijau planet Elf, planet ini tampaknya memiliki lebih banyak sumber air, dan sinar matahari serta air mewakili kehidupan. Plane ruang angkasa dengan cepat mendekati tanah dan Lan Xuanyu menggosok matanya. Apa itu tadi? Dia benar-benar melihat sebuah kota. Itu benar, itu adalah sebuah kota. Bukankah ini dunia binatang jiwa? Dia belum pernah melihat kota di planet Elf. Itu adalah kota besar. Sebagian besar bangunan terbuat dari kayu dan ada beberapa yang terbuat dari batu. Tampaknya ada sangat sedikit struktur logam dan tidak terlihat sangat modern, tetapi itu adalah sebuah kota. Suara Xiaoqi bergema, ini adalah kota Shenluo dari planet Shenluo, dan juga tujuan kami untuk perjalanan ini. Berbeda dari planet Elf, ada beberapa manusia yang tinggal di planet Shenluo. Mereka dikirim ke sini oleh Federasi untuk memberikan bantuan kepada binatang jiwa dan juga bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan binatang jiwa. Pada saat yang sama, ada juga beberapa yang ada di sini untuk berlatih. Planet Shenluo dikembangkan sangat awal, jadi tingkat perkembangan di sini jauh lebih tinggi daripada planet Elf. Apakah itu Akademi Shrek kami, Sekte Tang, Kuil Dewa Perang, atau Pagoda Roh, semuanya memiliki kolaborasi dengan binatang jiwa di planet Shenluo. Hal yang sama untuk cabang yang kita tuju kali ini. Namun, hanya ada satu kota di planet Shenluo. Kalian semua harus memperhatikan bahwa tidak hanya ada manusia di sini, tetapi juga binatang jiwa. Setiap binatang jiwa dengan kecerdasan tinggi dan tidak ada keinginan kuat untuk menyerang akan diizinkan untuk tinggal di kota Shenluo. Aturan di sini berbeda dari kota-kota lain di Federasi. Petik 2. Lan Xuanyu berkedip dan langsung tertarik. Ini sebenarnya adalah kota di mana jiwa binatang dan manusia hidup bersama. Ini membuat Lan Xuanyu mengingat Raja Harimau yang telah memasuki kamarnya. Setelah meninggalkan planet Elf, dia tidak pernah melihatnya lagi. Dia adalah penerus dari Beast God dan sekarang menjadi Beast King dari barisan Soul Beast itu. Dia sedikit merindukannya. Setelah menyelesaikan misi Skyfighter, dia akan melihat apakah dia memiliki kesempatan untuk melamar pergi ke planet Elf untuk menemuinya. Soul Land 4 Chapter 739. Bab 739 Pertarungan Binatang Jiwa. Ini membuatnya berpikir tentang Raja Harimau yang menyelinap ke kamarnya. Dia belum melihatnya sejak dia meninggalkan planet Elf. Dia sekarang adalah penerus Beast God dan Raja Binatang Jiwa saat ini di planetnya. Aku sedikit merindukannya. Setelah menyelesaikan misi Skyfighter, saya akan melihat apakah ada kesempatan untuk melamar pergi ke planet Elven dan bertemu dengannya. Tepat ketika pikiran Lan Xuanyu bergerak, plane itu perlahan-lahan mendarat di pusat antar bintang kota Shenluo. Setelah mendarat, semua orang menyadari bahwa banyak bangunan yang tampak kayu di permukaan masih ditutupi dengan struktur logam di bagian dalam.
Artinya, kota Shenluo tidak seprimitif kelihatannya di permukaan. Bagaimanapun, teknologi federasi sekarang sangat maju. Pintu Palka terbuka, Xiaoqi memimpin tim 7 Lan Xuanyu untuk turun dari plane. Di luar, sudah ada 2 orang setengah baya yang menunggu di sana, jelas untuk menjemput mereka. Xiaoqi melihat keduanya dan buru-buru bergerak maju untuk menyambut mereka. Selamat pagi, 2 seniorku. Pria paruh baya di sebelah kiri tersenyum dan mengulurkan tangan untuk menjabat tangannya. Saya tidak berani, kami berdua lulus dari pengadilan luar. Bagaimana kabarmu, Guru Xiao? Saya Xie Fukuan, Direktur Akademi Pusat Federal. Ini adalah wakil direktur kami Qiru Ixuan. Lan Xuanyu samar-samar tahu bahwa mereka yang mengajar di kampus utama Akademi Shrek setidaknya adalah murid pengadilan dalam. Dan hanya jika mereka berhasil lulus dari pengadilan dalam, dan beberapa siswa yang lulus dari pelataran luar datang ke sisi ini sebagai guru. 2 di depan mereka harus begitu. Tetapi bahkan sebagai lulusan pengadilan luar, mereka tidak lemah. Mampu lulus dari pengadilan luar Akademi Shrek berarti bahwa mereka setidaknya adalah Master Armor pertempuran 2 kata. Setelah bertahun-tahun, sebagai direktur, 2 orang di depannya ini pasti berjudul Douluo. Paling tidak, mereka juga Master Armor pertempuran 3 kata, dan bahkan Master Armor pertempuran 4 kata tidak mungkin. Terlepas dari Outer Court atau Inner Court, kita semua berasal dari Shrek. Jangan sopan, 2 senior saya, terima kasih telah datang untuk menjemput kami secara khusus. Xiaoqi berkata dengan sangat sederhana. Qiru Ixuan berkata sambil tersenyum, kalau begitu kita tidak akan sopan lagi, saudara junior sangat baik, kita telah mendengarnya. Kali ini, tahun keempat bukannya tahun keenam yang akan berpartisipasi dalam kompetisi, dan kamu memenangkan tempat ini setelah mengalahkan tahun keenam. Saudara laki-laki junior sangat muda dan telah mengajar murid-murid yang luar biasa, saya sangat mengagumi Anda. Petik 2. Xiaoqi tersenyum dan berkata, saya tidak dapat mengambil pujian untuk ini, terutama karena anak-anak luar biasa. Xie Fukuan, Direktur Pengajaran, berkata, ayo pergi dan istirahat di akademi dulu. Saat dia mengatakan itu, dia membuat isyarat undangan. Kerumunan keluar dari pusat antar bintang, dan sudah ada mobil yang menunggu di luar. Lan Xuanyu dan rekan-rekannya telah mengamati sekeliling setelah mereka keluar dari kabin. Aura vegetasi sangat kaya di udara di sini, bahkan sedikit lebih padat dari kota Shrek. Aura kehidupan juga sangat kuat, tetapi dalam hal level jelas lebih rendah dari planet asal mereka, dan hampir sama dengan planet elf. Meski demikian, tetap terasa nyaman bagi rombongan pendatang. Xiaoqi dan 2 direktur duduk di depan. Xie Fukuan berkata, Guru Xiao, kali ini sparring akan diatur seperti ini. Anda baru saja tiba, jadi Anda harus beristirahat selama 2 hari terlebih dahulu, dan kemudian kita akan memulai sesi sparring di pagi hari. Itu aturan lama yang sama, 3 pertandingan 1 lawan 1, 1 pertandingan 2 lawan 2 dan 1 pertandingan grup. Xiaoqi mengangguk dan berkata, kami tidak punya masalah, semuanya sesuai dengan pengaturan akademi. Xie Fukuan tersenyum dan berkata, siswa kami menantikan kompetisi sparring tahun ini. Hati Xiaoqi tiba-tiba tergerak, dia selalu merasa bahwa Xie Fukuan menyiratkan sesuatu dalam kata-katanya. Qiru Ixuan berkata, binatang buas juga akan datang untuk mengamati upacara sesuai dengan praktik biasa, siapa yang datang belum jelas. Juga, haruskah sesi Soul Beast Sparring diadakan? Menurut kebiasaan saya harus bertanya kepada Anda. Petik 2. Sesi pertarungan binatang jiwa, apa itu tadi? Lan Xuanyu mau tidak mau merasa penasaran. Dia melihat ke depan. Tepat pada saat itu, Xiaoqi berbalik dan menatapnya juga. Xuanyu, seperti ini, setiap tahun ketika kita datang ke sisi ini untuk sesi sparring, akan ada sesi Soul Beast Sparring opsional. Ini adalah sesi sparring antara Anda dan binatang jiwa. Lawan semuanya akan menjadi binatang jiwa tingkat 10.000 tahun. Ini terutama pelatihan untuk kalian. Petik 2. Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu, jadi bagaimana sesi adu mekanik binatang buas jiwa ini bekerja? Xiaoqi berkata, 1 lawan 1. Ini adalah sistem eliminasi. Artinya, setelah Anda mengalahkan binatang jiwa, Anda akan langsung menghadapi yang berikutnya. Sampai kalah. Jika 7 dari Anda digabungkan dapat memecahkan rekor jumlah kemenangan, akan ada hadiah tulang jiwa. 1 kemenangan lagi setelah memecahkan rekor bisa memberi Anda tulang jiwa tambahan. Petik 2. Xie Fukuan menambahkan di sebelahnya, rekor kemenangan saat ini adalah 33.
Setiap orang tidak bisa beristirahat di tengah pertandingan, bertarung satu demi satu sampai mereka kalah dan diganti. Ini terutama untuk mempertajam dirimu melawan binatang jiwa sejati. Sekarang rekor kemenangan ini telah dipegang selama lebih dari 170 tahun, agak sulit untuk memecahkannya. Jika Anda memilih untuk berpartisipasi, itu akan berlangsung sehari setelah sesi sparring dengan siswa kami. Anda akan tinggal 1 hari ekstra. Petik 2. Lan Xuanyu memandang rekan-rekannya. Suara Qianlei adalah yang pertama terdengar, ayo lakukan, ayo pecahkan rekor. Itu adalah tulang jiwa. Matanya sudah bersinar. Lan mungkin tidak memiliki rahmat yang baik untuk memberinya tatapan putih, apakah rekor itu mudah dipecahkan? Selama 170 tahun itu belum rusak. Petik 2. Qianlei tertawa, senior kita di masa lalu bisa melakukannya, kita juga punya kesempatan. Mari kita coba. Qi Ruixuan tertawa, memang benar tidak mudah untuk memecahkan rekor, tapi tetap berarti untuk mengasah kemampuan bertarung seseorang. Bagaimanapun, gaya bertarung dari Soul Beast berbeda dari kita manusia. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa binatang jiwa tidak akan membiarkan Anda memecahkan rekor, lagi pula, tulang jiwa juga sangat berharga bagi binatang jiwa. Oleh karena itu, jika Anda memenangkan lebih banyak permainan, kemungkinan Anda akan menghadapi binatang jiwa yang kuat. 80 atau 90 ribu tahun kemungkinan akan keluar. Lan Xuanyu berkata, terima kasih atas pengingatnya, mari kita coba. Ini adalah kesempatan langka untuk mengasah diri kita sendiri. Xiaoqi menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah, mari kita coba. Direktur, maka saya akan merepotkan Anda untuk mengaturnya. Petik 2. Jika tidak ada adu mekanik sebelumnya dengan pedang kembar menyenangkan dan kesedihan, mungkin Lan Xuanyu tidak akan menunda lebih banyak waktu di sini. Tetapi dia menemukan bahwa arti penting dari pertempuran yang sebenarnya tidak hanya untuk meningkatkan keterampilannya, tetapi yang lebih penting, ada poin lain, yaitu untuk meningkatkan pengalamannya menghadapi lawan yang berbeda. Dunia Master Jiwa sangat aneh, ada semua jenis jiwa bela diri. Kali ini bahkan ada kesempatan untuk menghadapi binatang jiwa, tidak ada salahnya mencoba. Adapun memecahkan rekor, dia merasa mereka memiliki kesempatan. Terlebih lagi, Lan Xuanyu merasa bahwa baik dirinya maupun rekan-rekannya, setelah terobosan kualitatif mereka sebelumnya setelah beberapa tahun akumulasi, peningkatan semua orang jelas, tetapi belum terlalu akrab dengan kekuatan mereka. Proses menyelesaikan misi Skyfighter lebih kepada pertarungan tim, dan mereka tidak punya waktu untuk mengasah kemampuannya. Tekanan semacam ini terhadap binatang jiwa nyata jelas akan sangat membantu untuk lebih menguasai kekuatan mereka sendiri. Mereka sudah datang, itu juga merupakan kesempatan bagus untuk memahami sedikit lebih banyak binatang jiwa. Seiring dengan mobil jiwa memasuki kota, melalui jendela mereka juga bisa melihat lebih banyak gaya kota satu-satunya di planet ini. Jalanan sangat lebar, tetapi jumlah mobil jiwa tidak banyak. Sebagian besar bangunan di kedua sisi jalan relatif pendek, dan juga sebagian besar adalah struktur kayu atau batu, dengan hanya beberapa struktur logam. Xie Fukuan tersenyum dan berkata, ini pertama kalinya bagi kalian para siswa untuk datang ke kota Shenluo kami, kan? Kota kami terkenal dengan keragaman penduduknya, kami memiliki manusia dan binatang buas yang tinggal di sini, masing-masing di daerah mereka sendiri, dan segala jenis pertempuran dilarang di sini. Jika tidak, Anda akan dihukum berat. Setelah eksplorasi, kota Shenluo sebenarnya sangat kaya akan sumber daya alam, termasuk sumber daya logam langka, tetapi pemerintah federal telah memutuskan untuk tidak memberikan segala bentuk pengembangan ke planet Shenluo untuk mempertahankan penampilan alaminya. Ini bukan hanya untuk binatang jiwa, tetapi juga untuk kita. Petik 2. Solen 4 Chapter 740. Bab 740 Fraksi Jiwa Binatang. Planet Shenluo sebenarnya adalah yang paling dekat dari banyak bintang administratif dari planet ibu, bahkan sedikit lebih dekat dari planet surga Do. Sumber daya di sini juga setara dengan cadangan federasi. Setelah puluhan ribu tahun berkembang, federasi sangat memahami pentingnya melestarikan sumber daya. Oleh karena itu, kami mencoba untuk mengeksploitasi lebih banyak planet lain, dan bahkan jika kami melakukannya, kami fokus pada planet sumber daya yang tidak layak untuk kelangsungan hidup manusia. Sumber daya planet administratif sebenarnya tidak banyak dieksploitasi. Lan Xuanyu merasa tercerahkan, dan diam-diam mengangguk, dengan pemahaman dan pengalaman kolonisasi antar bintang sebelumnya, federasi lebih moderat dalam pengembangan planet administratif. Sumber daya datang lebih banyak dari planet sumber daya. Ini termasuk planet seperti planet sumber naga. Benar saja, mereka segera melihat Soul Beast di jalan,
soul beast dengan tubuh besar, dan beberapa soul beast humanoid, beberapa bagian tubuh mereka sudah sangat mirip manusia. Binatang jiwa semacam ini masih cukup banyak. Kiruixuan tertawa, alasan mengapa soul beast berpisah dalam kelompok untuk pergi ke planet Elven bukan karena populasinya, tetapi karena dua faksi soul beast berbeda dalam filosofi mereka. Faksi binatang jiwa yang pergi ke planet Elven berharap untuk akhirnya menembus lapisan pembatasan itu berdasarkan kultivasi tubuh binatang jiwa itu. Untuk mematahkan batasan bahwa soul beast tidak bisa menjadi dewa. Di sisi lain, binatang jiwa di planet Senluo berharap untuk secara bertahap menjadi seperti manusia atau bahkan berubah menjadi manusia melalui kultivasi, untuk mendapatkan jalan menuju keilahian dalam bentuk seperti manusia atau humanoid. Secara relatif, jumlah binatang jiwa di sisi ini jauh lebih tinggi. Petik 2. Xie Fuquan berkata, "Yah, ini terutama karena faksi ini sudah memiliki preseden yang sukses. Sedangkan Soul Beast di sisi planet Elf tidak pernah berhasil. Jadi secara alami ada perbedaan." Petik 2. Lan Xuanyu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan heran, "Maksudmu, ada binatang buas di sini yang telah berkultivasi menjadi dewa?" Xie Fuquan mengangguk dan berkata, "Ada dua raja binatang buas di planet Senluo, keduanya adalah Feng Hao Douluo tingkat dewa. Mereka adalah raja dari semua binatang jiwa di sini. Tetapi tidak ada yang tinggal di kota Senluo, tetapi di tengah hutan. Namun, setiap tahun ketika sekolah utama dan cabang akademi Shrek kami mengadakan sesi sparring, setidaknya akan ada satu raja untuk mengamati upacara tersebut. Anda harus bisa bertemu dengan mereka." Petik 2. Lan Xuanyu sedikit mengernyit, dia ingat dengan jelas bahwa dalam fragmen memori yang muncul di benaknya di awal, setelah Dewa Naga memimpin banyak binatang dewa untuk bertarung melawan dunia ilahi, ada batasan bahwa binatang buas tidak bisa menjadi dewa. Dia tidak menyangka ada dua orang di sini yang telah melanggar batasan ini. Jika Bisgat Ditian tidak masih tidur sekarang, dia benar-benar ingin bertanya apa yang sedang terjadi. Saat itu, suara wanita yang lembut terdengar di telinganya. Alasan mereka berdua bisa menjadi dewa adalah karena mereka adalah teman dekat dari Raja Dewa. Bukan karena Soul Beast mampu menerobos dan berkultivasi menjadi dewa. Mereka telah mengalami renovasi dan berbeda dari kita dan binatang jiwa lainnya. Petik 2. Suara itu milik Emerald Swan biji, pikiran Lan Xuanyu tercerahkan, benar-benar layak menjadi salah satu binatang hebat yang paling kuat. Dia masih bisa berkomunikasi dengannya melalui transmisi suara meskipun dia sudah menjadi jiwa roh Lan mungkin. Lan Xuanyu mengerti bahwa apakah itu Bisgat Ditian atau Emerald Swan biji atau Abyssal Dragon Demon Queen, mereka telah lama mencapai tingkat limit Douluo, setengah langkah menuju keilahian, hanya saja mereka tidak bisa menembus yang terakhir. Lapisan penghalang, tidak ada cara bagi mereka untuk benar-benar menjadi dewa. Lan Xuanyu berpikir di kepalanya, lalu jika binatang jiwa berkultivasi kembali sebagai manusia, dapatkah ia mencapai keilahian? Emerald Swan sebenarnya bisa mendengar suara di kepalanya, itu mungkin di Mother Planet. Bukan berarti tidak ada preseden. Faktanya, situasi ini lebih mungkin terjadi dengan bantuan manusia. Sama seperti ketika pendiri Pagoda Roh, Roes Douluo Huo Yuhao pernah membawa 6 jiwa roh ke alam dewa dan mereka semua mencapai keilahian. Pilihan 6 binatang jiwa itu tidak diragukan lagi adalah pilihan yang tepat. Ditian dan kami selalu memiliki obsesi di hati kami, dan di antara harapan kami adalah harapan bahwa binatang buas dapat menerobos menjadi dewa dengan kekuatan mereka sendiri, dan kami telah mencoba berkali-kali, tetapi hasilnya, seperti yang Anda lihat, selalu gagal. Awalnya kami putus asa, tetapi pada saat terakhir kami bertemu denganmu, jika bukan karena aura Dewa Naga di tubuhmu. Baru kemudian Lan Xuanyu benar-benar yakin bahwa ketika Emerald Swan dan Abyssal Dragon Demon Queen pada akhirnya tidak memilih untuk bunuh diri, tetapi memilih Lan Mengkin dan Bai Xiuxiu, itu sebenarnya sangat terkait dengan dirinya sendiri. Tentu saja, tepatnya, itu terkait dengan Dewa Binatang Ditian yang telah memasuki tubuhnya sendiri untuk tidur. Saya akan mencoba yang terbaik, Lan Xuanyu berpikir dalam hati. Kota Senluo memang kota besar, dan butuh lebih dari 1 jam mengemudi dan melintasi beberapa daerah sebelum mereka tiba di tujuan perjalanan ini. Sebuah pagoda kayu besar membentang di jalan selebar 50 meter, dan di pagoda itu ada 4 kata besar, Senluo 1000 angka. Kiruixuan tersenyum, setelah melewati pagoda Senluo ini, Anda akan memasuki area akademi kami. Melewati pagoda, itu memberi Lan Xuanyu perasaan bahwa dia tidak memasuki akademi, tetapi hutan besar. Dikelilingi oleh pohon-pohon kuno setinggi langit yang telah tumbuh selama bertahun-tahun yang tidak diketahui,
hampir tidak ada banyak cahaya yang dapat menembus kanopi pohon yang tebal di jalan, dan lampu diperlukan untuk membuatnya tetap terang. Dan di sini, aura kehidupan menjadi lebih tebal secara signifikan. Meskipun tidak setinggi danau Dewa Laut, aura kehidupan di sini kental dan ringan, rasanya lebih mudah diserap. Sudah ada beberapa cahaya hijau muda yang muncul di sekitar tubuh Lan Xuanyu. Cincin takdir juga sedikit memancarkan kilau hantu. Siswa muda ini sangat sensitif terhadap aura kehidupan. Xie Fukuan segera memperhatikan perubahan pada tubuh Lan Xuanyu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya dengan terkejut. Pikiran Xiaoqi bergerak sedikit dan berkata, Xuanyu memiliki fisik afinitas kehidupan dan telah memasuki sekolah kehidupan akademi kami. Tentu saja dia tidak akan mengatakan bahwa Lan Xuanyu adalah penerus sekolah kehidupan di masa depan, rahasia ini masih tidak dapat dengan mudah diungkapkan. Tetapi di tempat seperti kota Shenluo, yang juga penuh dengan kehidupan, fisik afinitas kehidupan pasti akan membuat manusia dan binatang jiwa di sini memiliki kesan yang lebih baik. Ini karena siapapun dengan fisik afinitas kehidupan hampir selalu menjadi favorit alam dan sangat dekat dengan alam itu sendiri. Benar saja, mendengarnya mengatakan itu, mata Xie Fukuan dan Qi Ruixuan menatap Lan Xuanyu menjadi lebih lembut. Qi Ruixuan berkata dengan acungan jempol, luar biasa. Fisik afinitas hidup, itu benar-benar langka. Tidak heran mereka bisa mewakili Shrek dan datang kepada kami untuk sesi sparring. Murid muda, siapa namamu? Direktur Qi, nama saya Lan Xuanyu. Xiaoqi menambahkan, dia juga ketua kelas di kelas kita, dan semua orang mempercayainya. Dia juga kapten tim kecil kami yang datang kali ini. Xie Fukuan sedikit mengangguk, sebenarnya, dia sudah lama merasakannya. Ketika turun dari plane, beberapa orang lain secara alami mengikuti di belakang Lan Xuanyu, jelas 7 siswa ini menganggapnya sebagai pemimpin mereka. Tapi yang agak aneh adalah fluktuasi kekuatan jiwa yang dia rasakan dari Lan Xuanyu tidak terlalu kuat. Setelah melewati hutan, pemandangan di depan terbuka ke daerah perbukitan. Di bukit hijau kecil, ada banyak rumah kayu. Di sini kita, kata Qi Ruixuan. Melihat keluar melalui jendela mobil, Lan Xuanyu langsung mendapati dirinya menyukai tempat ini. Tempat ini tidak terlihat seperti akademi karena merupakan desa yang dibangun di tengah hutan. Ada banyak rumah kayu, tetapi semuanya bertitik di hutan dan lereng bukit, dan tampaknya diatur menurut beberapa pola khusus. Tetapi ketika dilihat, semua bangunan di sini sangat selaras dengan alam. Tidak ada rasa tiba-tiba, ada rasa alam yang murni. Xie Fukuan tersenyum dan berkata, kamu pasti bertanya-tanya mengapa akademi terlihat sangat primitif. Faktanya, menurut penelitian dan eksperimen federasi selama bertahun-tahun, yang terbaik adalah melatih master jiwa di lingkungan yang tampak relatif primitif ini. Petik 2.